Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat nongkrong senusantara. Kisah cinta nan abadi di tanah Makassar. Kisah cinta Datu Museng dan Maipa Deapati berawal dari tanah Galesong. Galesong dulunya merupakan pusat angkatan laut kerajaan Goa. Telah merekrut pemuda dari berbagai daerah kekuasaan. Tersebutlah Ade Arangan dari Kesultanan Sumbawa yang datang memperkuat angkatan laut kerajaan Goa di Galesong. Ade Arangan kemudian kawin dengan gadis bangsawan Galesong hingga melahirkan beberapa orang anak, di antaranya Karaenggasing. Anaknya Karaenggasing setelah dewasa kawin dengan gadis Galesong hingga membuahkan seorang anak bernama Ibaso Malarangang atau yang lebih dikenal dengan nama Datu Museng. Pada usia 3 tahun, kedua orang tua Datu Museng dibunuh oleh pasukan Belanda. Ade Arangan kemudian memelihara cucunya dan menyelamatkannya dengan membawa ke negeri kelahirannya, yaitu di Kesultanan Sumbawa. Sampai di Kesultanan Sumbawa, Ade Arangan diterima baik oleh Sultan Sumbawa dan ia diberi tempat dan lahan perkebunan. Datu Museng yang sudah memasuki usia kanak-kanak disuruh mengaji di surau yang diasuh Kadi Mampawa. Di sana ia bertemu Maipa, putri Sultan Sumbawa. Setelah dewasa, di surau tempat Datu Museng menuntut ilmu, ia melihat Maipa yang sudah tumbuh menjadi gadis cantik sedang bermain cincin. Cincin permatanya jatuh ke kolong rumah. Datu Museng kemudian cepat mengambilkan cincin Maipa di kolong rumah, kemudian ke atas untuk memberikannya. Sebelum memberi, Datu Museng kemudian berkata, "Cincinmu telah kucincin. Aku tidak akan memberikan bila tidak memperistrimu." Dari situlah awal cinta Datu Museng dan Maipa dimulai. Cinta kedua sejoli ini terhalang karena ternyata Maipa sudah dijodohkan dengan orang tuanya sejak masih kecil dengan pria bangsawan Lombok bernama Mangalasa. Mangalasa yang sudah dewasa sering ke Sumbawa dan melihat Maipa sudah tidak cinta padanya, tapi sudah beralih ke Datu Museng. Ini membuat Mangalasa marah. Dalam kondisi demikian, kakek Ade Arangan menyarankan kepada Datu Museng agar pergi ke negeri Arab menuntut ilmu sufi serta ke Madinah untuk mencari ilmu bunga ejana Madinah. Dengan kedua ilmu ini, Datu Museng bisa menjadi seorang sufi atau ulama, juga bisa menjadi seorang kesatria dan menjadi dambaan setiap wanita. Sementara Maipa yang tinggal di Datu Museng terus mengurung diri dalam kamar. Ia ingin bertemu dengan Datu Museng. Singkat cerita, setelah Datu Museng kembali dari negeri Arab, lengkap sudah ilmunya. Di istana kesultanan diadakan pertandingan permainan raga dengan mengundang pemuda yang ada di pelosok. Tujuannya untuk menghibur Tuan Putri Maipa agar keluar dari kamarnya. Dari sekian banyak pemuda yang memainkan raga, tak satu pun yang mampu memainkan raga dengan baik. Kemudian tampil Mangalasa. Permainannya pun sama. Sultan Sumbawa kemudian minta Mangalasa untuk memberikan raga itu pada Datu Museng. Setelah Datu Museng mendapatkan bola raga itu, pertamanya ia sering salah-salah karena pikirannya selalu tertuju kepada Maipa. Namun setelah kakek Ade Arangan berteriak, "Perbaiki permainanmu Datu Museng,"
Teriakan itu didengar oleh Maipa, hingga Maipa beranjak keluar dari kamarnya. Setelah melihat sekilas wajah Maipa, Datuk Museng kemudian bangkit semangatnya dan mempermainkan bola raga dengan piawai. Walau Maipa hanya sebentar menampakkan wajahnya di jendela dan ia kembali ke kamarnya, tapi hati Datuk Museng sudah terobati. Terakhir bola itu kemudian ditendang setinggi-tingginya ke atas langit, kemudian jatuh di atas bumbungan istana, lalu mengelilingi ke jendela bola itu, terus berguling masuk ke kamar Maipa hingga naik di perbaringannya, membuat Maipa jatuh sakit. Sakitnya Maipa membuat Sultan Sumbawa makin gelisah. Sultan banyak dukun yang didatangkan, namun tak satu pun bisa mengobati sakitnya Tuan Putri. Atas pertunjukan seorang ahli nujum, Tuan Putri ini bisa sembuh. Kalau didatangkan pemuda yang sering disebut dalam tidurnya, pemuda yang disebut adalah Datuk Museng. Karena Sultan sayang pada putrinya, maka ia pun memanggil Datuk Museng. Datuk Museng yang datang ke istana itu disambut ala raja. Setelah masuk ke pembaringan Tuan Putri, ia menyuruh semua orang untuk keluar kamar. Maipa yang menyebut nama Datuk langsung berkata, "Aku Datuk Museng, kami sudah ada di dekatmu." Setelah diobati, mata Tuan Putri perlahan-lahan terbuka. Akhirnya ia melihat wajah Datuk Museng. Dari situlah penyakit Tuan Putri sudah sembuh. Namun untuk sembuh totalnya, Datuk Museng menyarankan agar pada bulan purnama turun mandi di sungai yang ada di dekat istana. Namun jangan kaget kalau di saat bencana akan tiba, yakni angin topan disertai hujan lebat membuat perkampungan porak-poranda. Aku ada di belakangmu dan aku akan membawamu lari. Setelah itu Datuk Museng dan Maipa keluar kamar. Kedua orang tuanya sangat gembira karena putrinya sudah sembuh. Ia kemudian memberitahu bahwa ia disuruh mandi di sungai pada malam bulan purnama. Ketika tiba bulan purnama, Maipa kemudian turun ke sungai diantar oleh dayang-dayang dan pengawal istana. Tiba-tiba, bencana angin topan datang disertai hujan deras membuat para dayang-dayang terlempar kena angin. Tak ajal, Tuan Putri pun ikut terlempar, tapi cepat ditangkap oleh Datuk Museng untuk selanjutnya dibawa lari ke rumahnya. Peristiwa hilangnya Tuan Putri itu membuat hati kedua orang tuanya semakin sedih. Ia kemudian mencari ke sana kemari. Tak diketahui kemana rimbanya. Terakhir terdengar kabar bahwa Maipa ada di rumah Datuk Museng. Para pengawal yang disuruh datang ke rumah Datuk Museng meminta supaya Maipa dikembalikan. Namun Maipa tak mau karena ia sudah kawin lari dengan Datuk Museng. Kecuali kalau perkawinannya direstui oleh kedua orang tuanya. Dari sekian banyak pengawal yang meminta paksa Maipa pulang, tak satu pun yang bisa berhasil. Karena ia dihadang oleh kakek yang memiliki pedang sakti Lila Buajaya atau lidah buaya. Kemudian tiba giliran I Mangalasa mendatangi rumah Datuk Museng untuk meminta secara paksa agar Maipa pulang ke istana. Kedatangannya disertai tubarani dari Lombok. Karena pasukan Mangalasa menyerang rumah Datuk Museng, ia dihadang oleh kakeknya, Ade Arangan. Kemudian Mangalasa berduel 1 lawan 1 dengan Datuk Museng. Keris Datuk Museng bernama Mato Jonggadinna terkenal sakti hingga membuat Mangalasa tak berdaya. Keris pusaka itu kemudian melengket di dada Mangalasa hingga membuat ia tak bisa berkutik. Namun Datuk tak membunuhnya karena sudah minta ampun. Kekalahan pasukan Mangalasa kemudian dilaporkan pada Sultan Sumbawa Datuk Taliwang. Datuk Taliwang kemudian menjawab, "Bagaimana mungkin kamu bisa diambil menantu? Kalau menghadapi 2 orang saja tidak bisa, apalagi menghadapi rakyat banyak."
Dengan alasan itulah pinangan Mangalasa ditolak dan sebaliknya Sultan memanggil Datu Museng dan Maipa untuk merestui pernikahannya. Setelah jadi suami istri, Datu Museng kemudian dinobatkan sebagai panglima perang di Sumbawa. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar di negeri leluhurnya di Galesong. Tentara Belanda membunuh banyak keluarganya, hingga membuat hatinya terpanggil untuk membela keluarganya. Ia dan istrinya Maipa berlayar ke Mangkasara dan mendarat di Pantai Losari. Kedatangan Datu dan istrinya dimata-matai oleh tentara Belanda hingga ia ketahuan. Sementara Tumalompoa atau Belanda yang ingin melenyapkan Datu Museng dan merebut istrinya Maipa. Ia kemudian memperalat Daeng Jare, juga Datu Jereweh untuk memata-matainya. Tumalompoa kemudian merekrut para Tubarani, di antaranya Karaeng Galesong untuk menumpas pemberontakan Datu Museng, namun selalu kalah. Terakhir, Tumalompoa mendatangkan pasukan secara besar-besaran. Dalam kondisi terjepit, Datu Museng kemudian menghampiri istrinya Maipa dan menanyakan, "Apa permintaan terakhirmu? Sebab musuh sudah mengepung kita dan sebentar lagi kita akan mati." Maipa kemudian menjawab, "Saya lebih suka mati di tangan suamiku daripada kulit saya disentuh oleh Tumalompoa, apalagi dijadikan aku sebagai istrinya." "Lalu apa maumu?" tanya Datu. "Aku lebih suka mati di tanganmu, Datu, dengan kerismu daripada aku jatuh di pelukan Tumalompoa." "Maipa," teriak Datu. Ketika musuh sudah mendekat, Maipa kemudian meminta agar Datu segera melaksanakan permintaannya dengan mengelus keris di lehernya hingga menemui ajalnya. Sebelum permintaan itu dikabulkan, Datu Museng berpesan, "Kalau Adinda sudah jalan duluan menghadapi Ilahi, kalau saya tak menyusul di waktu duhur, tunggu di waktu asar. Tapi kalau tak ada di waktu asar, pasti saya datang menemuimu di waktu maghrib." Setelah itu, Datu kemudian melaksanakan permintaannya dengan menusuk leher Maipa hingga menemui ajalnya. Setelah itu, mayat Maipa didudukkan di ruang tengah. Ketika pasukan Belanda mendekati rumah Datu Museng, banyak pasukan Datu Museng mati tertembak. Di saat memasuki duhur, Datu Museng masih sempat melawan. Kemudian juga masuk asar. Tetapi ketika memasuki waktu maghrib, Datu Museng masih bisa melawan. Tetapi janjinya pada Maipa Deapati sudah sampai dan ia segera menyusul. Apalagi ia sudah melihat bayangan Maipa di ufuk barat sudah melambai-lambai. Maka ia memasrahkan dirinya pada Karaeng Galesong untuk membunuhnya. Ketika melihat Datu Museng sudah terbunuh, Karaeng Galesong kemudian segera berlari masuk ruang tengah dan didapatinya Maipa sedang duduk. Ia pun memboyong Maipa keluar dan menaruhnya di atas kereta kuda Tuan Malompoa. Tumalompoa yang bersorak riang merayakan kemenangan lalu naik kereta kuda untuk dekat Maipa. Di saat kereta kuda itu berlari di atas bebatuan, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kucuran darah Maipa membasahi baju Tumalompoa. Kondisi ini membuat Tumalompoa marah. Ia merasa ditipu oleh Karaeng Galesong. Maka Tumalompoa kemudian memerintahkan pada pasukan Belanda untuk membunuh Karaeng Galesong. Hingga akhirnya Karaeng Galesong mati di tempat. Demikianlah kisah percintaan dan abadi di tanah Makassar antara Datu Museng dan Maipa Deapati. Semoga bermanfaat dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!